Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah menghabiskan berbagai makanan yang keluar dari mesin, Luffy, Chopper, dan Bonnie kekenyangan. Perut mereka bertiga pun jadi buncit. Scene ini mengingatkan Mimin dengan Kapten Kid yang perutnya juga ikutan buncit ketika makan banyak kibidangku di udon bersama Luffy. Nah, di sini Bonnie yang ikut-ikutan jadi kocak ya. Padahal sebelumnya kan sebanyak apapun Bonnie makan, perutnya tak pernah membesar seperti itu. Lalu saat masih kekenyangan, Chopper teringat tentang Sanji yang tentu akan marah dengan keberadaan mesin pembuat makanan itu. Ya, karena keahlian masaknya akan jadi tidak berguna. Selanjutnya, Pang 05 Atlas terlihat senang karena para penyusup itu menghargai mesin buatannya. Lalu dia berkata bahwa perut mereka jadi buncit karena kebanyakan makan. Nah, Jinbe yang merasa tak banyak makan jadi menyangkal. Jinbe berkata, perutku memang sudah seperti ini sejak sebelumnya. Ya, lalu diperlihatkanlah seekor anjing robot daur ulang. Dan dia memakan sampah-sampah yang dihasilkan oleh mesin pembuat makanan itu. Wah, tampaknya hal ini bisa jadi teknologi yang bagus jika benar-benar ada di dunia ini, di mana ada robot yang bertugas untuk memusnahkan sampah. Jadi tidak akan ada sampah yang menumpuk lagi di bumi kita ini. Wah, mantap lah. Selanjutnya, Pang 05 Atlas pamit untuk pergi. Dia pun melompat dan terbang. Lalu dia kembali menghajar robot naga raksasa yang menghalangi jalur penerbangannya. Ya, kemudian rombongan Luffy melihat robot-robot lain yang ada di tempat itu. Menurut Bonnie, mereka juga adalah para peneliti. Nah, jika robot-robot itu juga merupakan peneliti, berarti Vegapunk bahkan sudah bisa membuat suatu kelompok peneliti yang terdiri dari robot-robot. Dan mungkin bukan Vegapunk sendiri yang sudah membuat robot-robot peneliti itu, melainkan dibuat oleh para Punk Cyborg yang lain, yang berarti di antara Punk 01 dan Punk 06. Lalu selanjutnya Bonnie menyinggung pakaian para peneliti itu yang terlihat tebal dan berat. Dan ternyata Luffy sudah menggunakan pakaian yang sama. Pakaian itu terlihat seperti pakaian cyborg, dan menurut Luffy pakaian itu malah sangat ringan, tidak seperti kelihatannya yang berat. Bonnie terlihat sangat tertarik dengan pakaian Luffy. Dia bertanya dari mana Luffy mendapatkan pakaian itu. Luffy pun menunjukkan sebuah mesin yang bertuliskan fashion. Di mesin itu Bonnie melihat berbagai macam jenis pakaian, dan dia memilih jenis pakaian tempur. Dan pakaian Bonnie pun berubah jadi bertipe sama seperti Luffy. Lalu Chopper juga memilih tipe yang sama. Tapi untuk Jinbe, dia malah memilih pakaian pantai yang menurutnya lebih cocok untuk melakukan penyamaran. Ya, walaupun mereka sudah ketahuan. Namun jika diperhatikan lagi, pakaian Jinbe itu malah sangat mencolok jika dibandingkan dengan yang lainnya. Dan hal itu tentu sangat tidak cocok jika mau digunakan untuk menyamar. Selanjutnya Luffy duduk di atas gedung sambil makan pizza. Dia pun melihat sosok robot Kuma sedang berjalan. Ya, di sini sosok Kuma dibuat menjadi seorang robot polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, di sini ada hal yang menarik, yaitu Luffy bisa tahu jika robot Kuma itu sedang mengincar mereka. Ya, ini terlihat simpel sih, tapi sebenarnya itu bisa jadi sebuah clue tentang Kenbonsoku Haki Luffy yang sudah berkembang. Kenbonsoku Haki memang bisa digunakan untuk mengetahui maksud dan kehendak hati orang lain. Bahkan pada level tingkat tinggi bisa digunakan untuk melihat sekilas bayangan masa depan. Tapi di sini Luffy bisa tahu maksud dan kehendak dari mesin, bukan manusia. Dan sepertinya itu adalah suatu tingkatan tersendiri dari Kenbonsoku Haki. Kemudian prediksi Luffy itu tepat sasaran. Robot Kuma langsung berlari untuk mengejar Luffy dan rombongannya. Lalu robot Kuma menembakkan laser beam dari mulutnya. Luffy yang sudah menduganya bisa menghindar dengan mudah. Lalu robot polisi Kuma memberikan dakwaan kepada rombongan Luffy, yaitu telah makan tanpa membayar dan juga sudah mencuri pakaian. Ya, ternyata fasilitas yang ada di Pulau Egghead itu tidak gratis alias berbayar. Ya, tentu hasil yang didapatkan akan digunakan untuk perkembangan pulau itu.
Tentu kita juga masih ingat ya bahwa Pang 02 Lilith dan Pang 05 Atlas sama-sama mengeluh tentang kurangnya pendanaan di tempat itu yang membuat hasil penelitian mereka tidak bisa maksimal. Tapi menurut Luffy, melakukan eksekusi di tempat atas kesalahan makan tanpa membayar dan mencuri pakaian bukanlah hukuman yang setimpal. Ya, menurut Luffy hukuman itu terlalu berat. Luffy pun sempat kepikiran untuk mengembalikan atau membayar semua fasilitas yang sudah dia nikmati itu. Tapi bajak laut senior Jinbe menegaskan bahwa jika mengembalikan semua yang sudah mereka dapatkan akan mencoreng nama bajak laut mereka. Ya, hal itu masuk akal banget sih ya, karena kan namanya aja bajak laut. Jadi kelakuannya itu membajak atau merampas tanpa izin. Kalau mereka minta baik-baik atau membeli barang itu, ya namanya berarti cuma pelaut, bukan bajak laut. Nah, karena tak punya pilihan lain, Luffy pun memutuskan untuk melawan. Dia mempersiapkan Gear 3 untuk menghajar robot Kuma. Dan robot Kuma sudah bersiap untuk menggunakan laser beam dari tangannya. Tapi sebelum Luffy mendaratkan pukulannya, Bonnie bergerak cepat untuk menendang Luffy. Luffy pun jadi jatuh karena tendangan Bonnie. Nah, setelah itu Luffy jadi marah dan dia berkata, "Apa yang kau lakukan? Itu adalah laser beam. Jika kita tidak melawan maka..." Nah, sebelum Luffy menyelesaikan protesnya kepada Bonnie, Bonnie sudah lebih dulu berkata, "Dia adalah ayahku, tolong jangan sakiti dia." Nah, kata-kata Bonnie itu membuat Luffy, Jinbe, dan Chopper terkejut. Di sini mereka baru paham jika ayah yang dimaksud Bonnie itu adalah Kuma. Ya, jika kita perhatikan di chapter lalu, Bonnie memang belum menyebutkan nama Kuma sebagai ayahnya, dan dia hanya membayangkan wajah Kuma di ingatannya saja. Dan baru di chapter inilah Luffy, Jinbe, dan Chopper tahu bahwa ayah Bonnie itu adalah Kuma. Tapi tentu Bonnie tahu bahwa robot di hadapannya itu bukanlah Kuma yang asli, karena kan Bonnie sudah bertemu Sabo yang menyelamatkan Kuma dari Mariejoa. Berarti di sini Bonnie tetap tidak bisa menyerang sosok orang yang dia cintai, bahkan setelah tahu bahwa orang itu adalah palsu. Hal ini tentu mengingatkan kita dengan kemunculan Oden palsu di hadapan para Akazaya. Ketika itu Okiku yang sudah tahu bahwa itu Oden palsu tetap tak bisa menyerangnya. Nah, selanjutnya kita melihat flashback Bonnie kecil dan Kuma. Di sini Bonnie sedang diangkat dan bermain dengan ayahnya itu. Tapi dari scene ini Mimin jadi bertanya-tanya, di mana ibunya Bonnie? Terlebih lagi Bonnie juga berkata bahwa Kuma adalah satu-satunya keluargaku. Nah, mungkin ada petunjuk dari judul ini ya, yang menunjukkan bahwa Bonnie memanglah bukan manusia normal yang lahir dari ayah dan ibu. Tetapi Bonnie merupakan manusia buatan yang ditanamkan memori bahwa dia adalah anaknya Kuma, sehingga Kuma dianggap Bonnie sebagai satu-satunya keluargaku. Nah, selanjutnya robot Kuma yang tak punya hati menyerang Bonnie dengan laser beamnya. Bonnie tampak terdiam dan dia juga tidak sempat untuk menghindar. Namun Luffy dengan cepat berusaha menolong Bonnie. Entah bagaimana hasilnya, di sini hanya diperlihatkan sebuah ledakan yang dahsyat sudah terjadi. Selanjutnya kita beralih ke lautan dunia baru. Di sini ada hal yang sangat mengejutkan, yaitu kapal Yonko Kurohige sedang melakukan serangan ke dalam lautan. Dan ternyata di dalam laut ada kapal dari bajak laut hati, yaitu Polar Tank. Kapal selam itu berusaha menyelam lebih dalam untuk menghindari serangan dari atas. Tapi ternyata beberapa lambung kapalnya sudah rusak. Dan jika mereka terus menyelam, maka kapal selam itu akan hancur sendiri karena tidak kuat menahan tekanan air. Lau pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Dia memberikan perintah untuk siap bertarung. Nah, di sini sudah terjadi hal yang sangat mengejutkan, yaitu Lau berubah menjadi sosok wanita. Di belakang Lau juga ada Beppo yang rambutnya berubah jadi panjang. Iya, Beppo jadi beruang betina. Lalu Penguin juga menjadi wanita, tetapi Sachi belum. Namun karena mereka saling bersentuhan, maka efek dari perubahan itu pun terjadi kepada Sachi. Ya, ternyata mereka sudah terkena semacam penyakit menular yang akan membuat pria berubah menjadi wanita. Dan penularan penyakit itu terjadi karena sentuhan atau kontak fisik.
Tapi di sini Law sudah tahu cara untuk menangkal efek dari penyakit Devil Fruit itu. Law memusatkan hakinya dan Law berhasil kembali seperti semula. Ya, Law menunjukkan bahwa pengalaman itu memang sangat penting. Law tahu cara untuk menangkal kemampuan Devil Fruit menggunakan haki ketika dia bertarung dengan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Selanjutnya diperlihatkan sosok Doki. Dia pun berkata, wah, dia berhasil menghentikan efek dari penyakit itu. Tapi sudah kuduga hal itu akan bisa dilakukan oleh bajak laut dengan harga buronan 3 miliar berry. Nah, ternyata penyakit itu adalah kiriman dari Doki. Dan di sini juga terkonfirmasi bahwa Doki merupakan pengguna buah siku-siku Nomi atau buah penyakit. Lalu menurut Doki, walaupun Law sudah sembuh, masih ada kemungkinan dia bisa terinfeksi lagi. Ya, selanjutnya Van Augur akan memindahkan Barges ke sebuah pulau yang menjadi lokasi pendaratan darurat bajak laut hati. Nah, di sini Van Augur juga terkonfirmasi sebagai pengguna buah wapu-wapu Nomi yang punya kemampuan untuk berteleportasi dan juga menteleport orang lain. Iya, dengan kemampuan yang bisa menteleport makhluk hidup, maka mungkin juga Van Augur akan bisa menteleport benda mati, termasuk peluru yang dia tembakkan. Dan itu tentu akan sangat merepotkan bagi lawannya. Setelah diteleport, Barges langsung mengangkat sebuah gunung batu dengan sangat mudah. Ya, terlihat itu bukan seperti kekuatan manusia biasa. Dan ternyata Barges juga sudah memakan sebuah Devil Fruits, yaitu Riki-Riki Nomi atau buah kekuatan. Barges pun melemparkan batu itu dengan mudah dan Law menggunakan rum untuk memotongnya menjadi bagian-bagian yang kecil. Selanjutnya muncullah aktor utama dari bajak laut Kurohige, yaitu sang Kapten Marshal D. Teach. Nah, di sini kuda dari Doki yang bernama Stronger ternyata juga sudah memakan suatu Devil Fruits dan tidak tanggung-tanggung dia memakan Uma-Uma Nomi model Pegasus yang termasuk dalam kategori Mythical Zoan. Selanjutnya Kurohige menyapa Law. Hahaha, Trafalgar Law, lama tak jumpa. Law menjawab, kenapa kau ada di sini? Kurohige kembali berkata, hei, jangan begitu, kita ini adalah sama-sama bagian dari generasi terburuk. Dan setelah dari Wano, aku yakin salah satu dari kalian, Mugiwara Kid atau kau, akan menuju ke pulau ini. Ya, ternyata di sini Kurohige bisa dikatakan pintar. Dia tidak nyampah ke Wano karena akan sulit untuk melawan pasukan aliansi yang sedang berkumpul. Dia pun memutuskan untuk menghadang salah satu dari Luffy, Kid atau Law. Dan ternyata Kurohige dapat mangsa yang bisa dikatakan krunya terlemah, yaitu bajak laut hati. Hal ini tentu lebih cerdas ya daripada Green Bull yang dengan sombong langsung menyerang Wano seorang diri. Dan akhirnya dia lari terbirit-birit. Lalu Kurohige pun melanjutkan, sudah pasti kau memilikinya bukan? Berapa yang kau miliki? Aku akan mengambil semua road poneglyphmu. Dan Law pun menjawab, baiklah, pemenang akan mendapatkan semuanya. Iya, sungguh bentrokan yang sangat tidak terduga antara Law versus Kurohige. Lalu di sini Mimin tertarik pada kata-kata Law di akhir ya, yang menegaskan bahwa pemenang akan mengambil semuanya. Secara garis besar tentu itu akan menggambarkan semua salinan poneglyph yang dimiliki oleh Law. Tapi Mimin rasa akan lebih dari itu, yaitu bahkan Kurohige bisa saja akan mengambil kekuatan OP-OP Nomi dari Law, yang tentu sudah menjadi rahasia umum jika Kurohige adalah seorang kolektor Devil Fruit sejati. Dan tentu dia tidak akan melewatkan buah legendaris yang punya kekuatan sangat hebat, yaitu OP-OP Nomi. Jadi ada kemungkinan jika kalah, Law akan kehilangan semuanya, dari road poneglyph hingga OP-OP Nominya. Nah, di bagian akhir mari kita berhitung. Saat ini Law punya 2 road poneglyph yang berasal dari Zu dan yang berasal dari Kaido. Lalu jika benar markas Big Mom telah diserang oleh Aokiji dan Shiryu, maka mereka juga akan mendapatkan 1 road poneglyph lagi. Bahkan juga termasuk Puding yang jika kekuatan mata tiganya bangkit, dia akan bisa membaca road poneglyph. Jadi jika misi Kurohige ini berhasil, maka posisinya akan sejajar dengan Luffy, yaitu punya 3 road poneglyph dan juga seorang pembacanya.
Dan dengan skema seperti itu, maka pemenang sesungguhnya akan ditentukan oleh road poneglyph terakhir. Ya, ini akan menjadi semakin menarik. Oke, itu aja segmen real review untuk chapter kali ini ya. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!